telepon ini. Oke, jadi kalau kalian lihat review saya yang tentang BMW F30, di situ kan saya bilang kalau HRV saya jual dan ganti Innova ini. Ini masih baru, jadi dulu ada cerita buruk dari Innova ini. Ketika masih 1 minggu keluar dari dealer, si Tomo tabrakan ya. Dan nanti ada footage dan juga gambar tabrakannya. Dan di situ ada cerita yang ya salah-salahan lah. Kalau kata pemotornya dia nggak salah, kalau kata Tomo dia nggak salah. Nah, karena bisa dibilang ini adalah mobil kantor yang sering dipakai, jadi saya memutuskan untuk pasang dashcam di monitor ini, biar kalau misalkan ada apa-apa itu jelas gitu ya, ada buktinya. Dan kalau di China sih banyak orang yang kayak menabrakkan dirinya sendiri ke mobil biar bisa klaim asuransi, tapi kalau di Indonesia sih kayaknya jarang ya. Tapi menurut saya dashcam itu menjadi sesuatu yang penting karena ya itu ya, karena kan biasanya hukum di Indonesia itu kalau mobil lawan motor pasti mobil yang salah. Kalau misalkan ada dashcam dan kita yakin kita benar ya, mau urusan hukum pun ya ayo gitu. Tapi kalau nggak ada dashcam, mobil sama motor sepengetahuan saya ya pasti mobil yang salah. Dan di video kali ini kita akan membahas dashcam yang menurut saya harganya cukup terjangkau tapi fiturnya lumayan. Dan perkenalkan, ini adalah 70 Mei Dashcam Lite 2. Ya, dia udah terpasang di mobil saya dan ini udah saya pakai sekitar 3 hari. Jadi banyak nanti footage low light dan juga nggak low lightnya bisa kalian lihat. Untuk kualitas gambarnya sekelas harga, ini harganya murah banget. Harganya itu 949.000 untuk yang versi light. Sebenarnya untuk 70 Mei sendiri punya banyak banget dashcam. Kalau saya lihat di marketplace-nya ada yang pro, ada yang dipakai di bodi belakang untuk lihat dashcam dari belakang. Cuman kalau yang versi Lite 2 ini cuman ada di depan dan juga ada GPS-nya. Kualitas gambarnya cukup bagus karena resolusinya udah 1080p. Selain kualitas resolusi videonya yang udah 1080p, dia juga udah punya fitur Super Night Vision yang bisa bantu buat jadiin hasil videonya lebih jelas kalau nge-record pas kondisi low light atau minim cahaya. Saat dipakai malam hari sih lumayan jelas, setidaknya kalau ada kejadian apa-apa kita bisa melihat pelaku atau minimal plat nomor pelaku dengan jelas. Selain itu sudut pandang kameranya juga lumayan wide, 130 derajat, jadi angle perekaman videonya bisa dibilang lumayan luas. 70 Mei Dashcam Lite 2 ini juga udah ada GPS-nya, dan GPS ini berguna banget buat yang sering minjemin mobil ke orang lain atau mungkin punya usaha rental mobil. Kalau takut mobilnya bakal dibawa kabur sama yang minjem. Di seri ini GPS-nya juga udah di-upgrade biar posisi yang ditentukan bisa lebih akurat dan stabil. Sebenarnya di dalam paket pembeliannya itu ada banyak banget kabel. Jadi ada kabel yang langsung dicolokkan ke power yang biasanya tempat buat ngerokok itu ya, yang 12 volt. Cuman karena menurut saya di sini udah terlalu banyak kabel, jadi saya minta tolong teknisi untuk pasangkan biar lebih clean. Jadi akhirnya dipasang di atas seperti ini. Terus kabelnya juga tersembunyi dan masuk ke bagian ACC. Bagian bawah itu harus pakai touchpen dan saya nggak punya touchpen, harus pakai teknisi. Di sini ada port, jadi ada port untuk micro SD yang bisa ini kita pakai 128 GB. Jadi kalau misalkan dia akan record, kalau di aplikasinya ini saya setting 3 menit. Jadi ketika dia nge-record 3 menit, dia akan nge-record lagi, 3 menit nge-record lagi. Dan kalau misalkan memory cardnya ini habis, dia akan langsung overwrite sendiri gitu. Cuman saya belum tahu 128 GB itu untuk berapa hari karena kualitasnya Full HD. Nanti mungkin akan saya update di story ya. Karena ini kita pakainya masih 4 hari dan masih ke cover semuanya. Dan bukan hanya kamera aja, di harga 900.000 ini kita juga dapat layar yang ukurannya 2 inch yang secara gambar juga lumayan bagus menurut saya. Dan di sini juga ada logo 7Me-nya. Terus di samping kirinya ini adalah indikator yang menurut saya penting. Jadi kalau warnanya merah dia berarti mati, kalau warnanya biru dia standby, warnanya hijau berarti dia nge-record. Nah sekarang mungkin kita cobain, kalau sambil jalan bahaya sih ya. Kita cobain aplikasinya aja nanti sambil kita coba jalan. Jadi ini bisa kita koneksikan ke aplikasinya. Kita bisa scan QR code yang ada di box paket pembeliannya kalau misalkan mau download aplikasinya. Nah kemarin waktu koneksikan sih gampang banget ya. Jadi intinya kita aktifkan dulu WiFi yang ada di settingannya sini. Jadi kita masuk ke sistem setting, terus kita masuk ke settingan WiFi hotspot dan kita turn on WiFi hotspotnya. Terus di smartphone kita koneksikan dengan ini 7Me Lite 2 3773. Nah seperti ini. Nah jadi kalau misalkan udah terkoneksi seperti ini dan kalau misalkan kita mau lihat, nah di sini akan ada gambarnya dan di situ akan ada tulisannya mobile app is connected. Nah kalau kalian lihat di sini kan juga ada gambar mikrofon ya. Jadi kalau misalkan kita mau memata-matai siapa yang pakai mobil kita itu bisa. Cuman kalau di sini sih ya langsung kelihatan kalau misalnya ada dashcamnya. Cuman ini screen-nya bisa dimatikan sebenarnya. Jadi pilihannya ini banyak banget untuk sekelas
900.000. Jadi contohnya yang saya bilang tadi untuk video clip duration, jadi tiap 3 menit dia akan record lagi. Ini saya pilih 3 menit biar lebih panjang aja. Terus juga ada WDR. WDR ini dia fungsinya untuk mengoptimize image effect biar kontrasnya itu lebih detail, lebih tajam, cocok kalau misalkan digunakan di kondisi nggak low light. Terus juga ada speed, longitude, dan juga latitude yang fungsi GPS-nya tadi yang saya nggak tahu GPS-nya ditaruh di mana, tapi ini ada GPS-nya. Jadi nanti bakalan ada informasi speed, longitude, dan latitude-nya ketika kita preview video. Terus juga ada parking surveillance. Jadi kalau misalkan dia lagi parkir, dia juga tahu, oh mobil ini lagi parkir dan dia lagi record. Terus untuk fitur lain kita bisa atur juga date formatnya, speed unitnya, kilometer per jamnya berapa. Kita juga bisa atur screen off time-nya kalau misalkan mau mati terus karena mengganggu banget ya. Jadi kalau misalkan suaranya ini lumayan kenceng, kalau saya sih sound effect-nya saya matikan. Contoh ya, ini kalau misalkan ACC saya matikan, dia akan mati. Nah, dan suaranya itu menurut saya terlalu kenceng gitu. Jadi kalau saya sih sound effect-nya saya matikan. Terus buat kalian yang mungkin suka time-lapse fotografi, dia juga ada time-lapse-nya. Nah, kemarin saya belum nyobain time-lapse, jadi sekalian aja mungkin sambil saya jalan, saya share pengalaman saya pakai dashcam ini sambil kita coba time-lapse ya. Ini time-lapse-nya udah on, yuk guys, jalan. Oke, sekarang kita coba untuk jalan ya. Jadi kalau misalkan screen off-nya itu kita cuman bikin nggak always on itu ya dia akan mati seperti ini. Karena lumayan agak, kalau malam itu lumayan silau kalau misalkan dia nyala. Jadi saya matikan. Cuman tetap harus lihat indikatornya ya. Kalau misalkan dia nyalanya hijau berarti dia lagi nge-record. Nah, ini sekarang kita coba time lapse ya. Cuman ya time lapse-nya nggak usah terlalu lama-lama lah. Dan ini kayaknya posisi dashcam saya ini masih terlalu tinggi gitu. Jadi mungkin nanti akan saya turunkan. Dan cara pasangnya mudah karena dia kayak ada semacam stiker 3M, tinggal ditempel di kaca aja dan udah rekat gitu. Cuman yang agak ribet nanti ya kalau misalkan kalian pengen tampilannya lebih clean, jadi kabel-kabelnya dimasukkan ke sini terus ke ACC. Terus yang saya suka lagi adalah di parking surveillance-nya. Ini bisa kita atur dari low, medium, dan juga high sensitivity. Jadi kalau misalkan kita lagi parkir terus tiba-tiba kita ditabrak, dia akan langsung record gitu. Pokoknya dia mendeteksi getaran. Kalau misalkan getarannya kita atur high, itu berarti dengan getaran sedikit apapun dia akan langsung record event. Tapi kalau saya sih, saya record di high aja biar... Jadi kalau misalkan lagi ada kembang api yang bisa bikin mobil ini sampai getar, dia nge-record event, saya kan dapat footage kembang api gratis gitu ya. Terus event video. Nah, event video ini juga bisa kita atur low, medium, atau high. Intinya sih menurut saya agak sama ya. Jadi kalau misalkan mobil ini ada kayak semacam getaran dan ini kita atur ke high sensitivity, dia akan nge-recordnya itu ditaruh di album yang event tadi. Contoh, ini ada polisi tidur nggak ya? Coba kita cari polisi tidur atau jeglongan nggak tuh? Wih, tar. Nah, kan dia akan langsung nge-record event seperti itu. Jadi kalau misalnya kena polisi tidur, terus kita kena bom jangan dong. Maksudnya intinya kalau misalkan dia kena getaran gitu ya, dia akan nge-record tuh, recording emergency video dan nanti akan ditaruh di album yang per event. Jadi enaknya seperti itu, selain kita bisa lihat album yang normal-normal aja, kita juga bisa record per event. Nah, kalau misalkan mobil ini mungkin dipinjam Tomo buat mobil goyang gitu ya, saya bisa nge-record tuh ya. Karena untuk dashcam ini juga bisa mikrofon. Dan kita juga bisa mengaktifkan mikrofonnya. Kira-kira seperti ini untuk kualitas suaranya. Nah, gunanya mikrofon ini kalau misalkan ada mobil kita dipinjam sama rental, terus orangnya ngobrolin apa, gak fokus di jalan, tiba-tiba dia nabrak. Jadi kita bisa minta pertanggungjawaban dari orang yang udah minjem mobil kita. Karena suara mereka bisa kita dengar. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video dari 7Me Dash Lite ini. Karena ini versi yang light itu kan biasanya versi murah ya. Ya untuk kelas harganya sih dia menurut saya fiturnya cukup lengkap. Kayak fitur untuk parking surveillance, kalau misalkan dia ada sesuatu ketika parkir itu dia nge-record, terus dia juga nge-recordnya per event, terus ada mode time lapse-nya juga, ada panel LCD-nya juga. Untuk sekelas harga 900.000 sih oke. Cuman menurut saya agak kurang lengkap kalau misal kita tabrakannya dari belakang, karena dia nggak ada. Jadi ada kamera mundurnya sih ya untuk Innova yang saya punya ini, cuman kan kamera mundur itu cuma nge-record ketika dia mundur, nggak nge-record ketika tabrakan. Jadi kalau misal mau lebih advance lagi, ya sebenarnya 7Me ini punya yang lebih advance lagi untuk kamera belakang juga. Jadi kita bisa tahu tuh kalau misalkan dari tabrak dari belakang dan juga depan. Tapi kalau khusus untuk yang 7D ini, pengalaman saya pakai kekurangannya tombolnya sih ya.
Ini kalau misalkan tombolnya touchscreen menurut saya akan lebih bagus. Kenapa? Karena dia kan ada tombol 4 ini ya. Dan sebenarnya secara akses menu gampang. Jadi kalau misalkan mau mute di sebelah tombol sini, gampang lah. Kalau misalkan kita mau masuk ke setting, di sini juga ada kayak kursor, enter atau back-nya. Cuman karena ini posisi saya pasang di sini, jadi kalau saya harus gini dulu. Kalau misalkan mau lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan dia nanti touchscreen gitu ya, atau kapasitas touchscreen lah minimal, menurut saya akan lebih oke lagi. Cuman overall dengan harga 900.000 dashcam ini udah dashcam yang canggih lah karena udah bisa terkoneksi dengan aplikasi. Jadi kalau misalkan kita mau ambil gambar dari dashcamnya ini nggak perlu kayak ambil SD card-nya terus dipindahin, itu kan cara-cara konvensional. Kita bisa langsung ambil aja dari smartphone kalau misalkan dia terkoneksi. Tapi kalau dia nggak terkoneksi ya nggak bisa kita ambil. Dan harga 900.000 tadi kalau infonya orang 7miss ya, itu harga promo ketika launch di Tokopedia dan juga JD.id. Jadi harga nggak promonya berapa ya pastinya mungkin lebih mahal ya. Tapi sekali lagi dengan harga promo 900.000 ini fiturnya udah oke banget. Resolusinya pun juga udah 1080p, resolusi yang lebih tinggi ketimbang laptop yang biasanya saya review. Webcam itu 720p 30 fps. Ini untuk sekelas sekecil ini menurut saya bagus dengan harga 900.000. Buat kalian yang minat dengan produk 70 Mei ini, kalian bisa kunjungi link yang ada di deskripsi atau bisa langsung ke offline store-nya di JD.id di Gandaria City Mall, Ion Mall Tanjung Barat dan juga Ion Mall Sentul. Info lengkapnya ada di deskripsi semuanya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau mungkin kalian punya pengalaman menggunakan dashcam ini, silahkan tulis di kolom komentar juga. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Record per event. Dar. Tuh kan ya.